Karena saya katakan kembali lagi, kita ini nggak sedang membuat tomat jadi bom atom, nggak jelas rumus kimianya, pusing kita. Enggak. Kecuali kalau dia di nuklir gitu. Ya kan, ada seseorang mengerti nuklir gitu. Itu pun dia di mananya, kalau di bagian security-nya kita bisa didik juga orang-orang nuklir ini ke International Atomic Agency di Eropa. Bagaimana Anda menjaga security supaya ini benar-benar nggak kesusupan orang gitu. Ada teorinya itu. Nggak mesti juga jadi polisi gitu loh. Sesulit apa gitu yang ada sekarang di Indonesia. Kalau kita lihat semua kementerian ya dari 800 itu, dari 4.000 itu, kesulitan apa di situ? KPK maksudnya gitu. Kita udah ngalami kok, seorang mahasiswa sejarah dari UI, cuman nyanyi-nyanyi gitu, kita didik jadi penyidik. Keren juga penyidik. Penyidik IKTP lagi nggak tanggung-tanggung. Ini sejarah loh itu. Jadi maksud saya, logika-logika seperti ini kita harus bawa ke tempat yang lebih ilmiah untuk meyakinkan bahwa polisi ini nanti ke depan akan menjadi orang-orang yang paling manis di hadapan rakyat Indonesia. Bagaimana kita menjabarkan itu? Kalau itu udah terjadi, Repli nggak tiap hari bikin konten kayaknya. Jadi mungkin gitu. Baik. Oh, dia mau, ya. Penting ini. Jadi begini, saya pada statement keras mengatakan Perpol itu bertentangan dengan undang-undang Polri yang sudah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai kemudian pulang dari ini seolah-olah kita sepakat semua. Kenapa begitu? Cara untuk membaca sebuah teks undang-undang itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah textual interpretation. Jadi menginterpretasikan teksnya. Kan teksnya kan dengan jelas mengatakan bahwa anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Cuma dua saja syaratnya. Dua syarat tersebut kemudian dilemahkan, dimentahkan oleh penjelasan yang kemudian dihapuskan oleh MK. Tidak dengan perintah atau penunjukan oleh Kapolri. Kemudian orang berimajinasi, oh berarti ada yang ketiga. Mengundurkan diri, pensiun, ditunjuk Kapolri. Itu kan imajinasi yang muncul gara-gara penjelasan itu. Tapi begitu penjelasan itu sudah dihapus oleh MK, tidak boleh lagi ada yang namanya penunjukan oleh Kapolri karena cuma dua saja syaratnya. Anda mengundurkan diri atau Anda pensiun. Itu tafsir yang tegas. Saya kan bicara tentang tafsir hukumnya bukan tafsir adatnya. Kalau tafsir adatnya kita tahu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang sudah ditugaskan? Katakanlah ada ratusan yang ditugaskan di luar atau ribuan bahkan. Maka terhadap yang ditugaskan tersebut memang putusan MK tidak berlaku surut. Tidak retrospektif. Tapi dia tidak juga mengandung pasal peralihan. Artinya dia harus dilaksanakan suddenly pada saat putusan itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Artinya apa? Harus disikapi mereka yang sudah ditugaskan di luar itu. Nah penyikapannya itu hanya dua saja. Kalau kita bicara administrasi pemerintahan. Karena Anda dilarang, Anda harus pilih. Anda berhenti atau Anda balik. Kan itu kan. Nah tetapi karena yang dimaksudkan itu adalah jabatan, maka harus diklasifikasikan. Masa misalnya ajudan dia anggap jabatan. Pasti jabatan itu adalah jabatan struktural. Mungkin eselon 1, eselon 2, atau non-eselon tetapi itu setingkat eselonisasi. Nah hal-hal tersebutlah yang kemudian harus diatur. Bagaimana mengaturnya? Saya tidak setuju dengan PP. Karena PP di bawah undang-undang. Harus dengan undang-undang. Jadi for the time being, untuk sementara ya sudah. Mereka harus milih. Udah kadung kan? Memilih untuk pulang atau memilih untuk keluar dari kepolisian. Jadi jangan sampai kemudian kita menegakkan hukum bengkok-bengkok. Kalau misalnya tidak bertentangan, tidak ada masalah, tidak berubah, ngapain MK memutuskan seperti itu? Seolah-olah putusan MK itu tidak ada artinya. Padahal bagi saya, putusan MK mengkonfirmasi bahwa tidak ada pintu ketiga untuk jabatan di luar polisi, kecuali pensiun atau mengundurkan diri. Tidak ada penugasan dari Kapolri. That's it.
Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya ada sedikit dengan statement tadi. Saya ingin tanya ke Bang Repli, kan penjelasan itu kan dua frase. Frase pertama tidak dinyatakan oleh putusan itu bertentangan. Secara hukum bagaimana itu? Kalau tidak dinyatakan bertentangan, secara hukum positif, apakah tidak berlaku supaya masyarakat nanti jangan kabur dalam memahami dari interpretasi hukumnya. Nah, menurut saya itu masih tetap berlaku. Atas dasar itulah saya tadi mengatakan, Bang Karni, ini adalah tidak bertentangan. Tapi kalau semuanya dinyatakan bertentangan, saya sependapat dengan Bang Repli. Ya, jadi gini, di putusan MK sendiri mengatakan bahwa pasal 28 ayat 3 itu expressis verbis. Itu ceto welo-welo kata orang Jawa, jelas, tegas. Tidak ada interpretasi lain. Bahwa kalau Anda mau jabatan di luar kepolisian, hanya mundur atau pensiun. Dua itu saja. Dan pasal itu sesungguhnya tidak memerlukan penafsiran apa-apa. Begitu ada penafsiran yang dimaksud dengan jabatan di luar Polri adalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian, maka menjadi ragu-ragu kan? Nanti kita berdebat, oh berarti jabatan ada sangkut pautnya. No, kita bicara jabatan. Kalau kita bicara jabatan, maka struktur kepolisian. Saya masukkan misalnya, Dirjen Kelautan Perikanan. Apakah itu jabatan dalam kepolisian? Tidak. Sekjen apapun, tidak. Karena jabatan di kepolisian itu ya sudah tertentu. Sebagai sebuah struktur Polri dari Sabang sampai Merauke. Jadi di luar itu bukan. Nah, cuma kita harus mentoleransi bagaimana yang bukan pejabat. Yang ditugaskan sebagai ajudan, pegawai kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau pejabat jelas bahwa kalau Anda tidak pensiun, kalau Anda tidak mengundurkan diri, Anda tidak boleh mendapat jabatan tersebut. Kecuali ada undang-undang yang mengecualikannya. Maka kita tunggu nanti. Apakah undang-undang kepolisian yang baru akan memberikan pengecualian sebagaimana TNI di 14 ranah. Nah itu yang kita tunggu. Tapi sebelum ada pengecualian di undang-undang itu, haram hukumnya menjabat di luar struktur kepolisian setelah ada putusan MK. Itu masalahnya. Jadi penjelasan itu tidak berlaku lagi ya? Bukan tidak berlaku, penjelasan tersebut derajatnya lebih rendah dibandingkan batang tubuhnya. Tapi masih berlaku ya? Masih berlaku, Oke, tapi batang terima kasih. tubuhnya sudah jelas. Ya. Ngapain dia pakai penjelasan? Kan begitu. Yang penting masih berlaku Iya, itu. tetapi sudah jelas Ya. di batang tubuhnya. Ya. Kan dua saja kan klausulnya. Atau hakim MK yang keliru gitu? Enggak. Enggak. HKMK itu terlalu halus. Harusnya dia ngomong haram. Setelah ada putusan MK ini tidak boleh lagi ada jabatan-jabatan di luar kepolisian untuk polisi yang aktif. Kan begitu. Tetapi masalahnya terlalu halus mereka. Mereka hanya menghapuskan di dalam amar putusannya. Nah, kita yang disuruh menginterpretasikan. Interpretasi yang paling masuk akal adalah tidak ada lagi jalan ketiga atau pintu ketiga, yaitu penugasan Kapolri dengan adanya penghapusan penjelasan tersebut. Begitu. Baik. Oke.